Hello everyone. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yolanda Ismail, Prodi PGMI atau Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, mahasiswa semester 4 dari kampus Yayan Sultan Amai Gorontalo. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menjelaskan materi mata kuliah, evaluasi pembelajaran terkait konsep, dasar pengukuran, penilaian, evaluasi dan penerapannya dalam pembelajaran. Simaklah penjelasan berikut ini. Pengertian pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Nah, poin pertama adalah pengukuran. Pengukuran adalah proses mengumpulkan data atau informasi tentang atribut tertentu menggunakan alat atau instrumen tertentu. Dalam konteks pendidikan, pengukuran biasanya melibatkan teks, kuis, atau instrumen lain yang mengukur kemampuan, pengetahuan, atau keterampilan siswa. Kemudian di poin kedua itu adalah penilaian. Nah, penilaian ini adalah proses menafsirkan data atau informasi yang telah dikumpulkan melalui pengukuran untuk menentukan sejauh mana siswa mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Nah, penilaian ini dapat berupa formatif untuk memberikan umpan balik selama proses pembelajaran atau sumatif untuk mengevaluasi pencapaian akhir siswa. Dan poin terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi ini adalah proses pengambilan keputusan berdasarkan hasil penilaian. Evaluasi mencakup analisis dan interpretasi data penilaian untuk menentukan keefektifan pembelajaran dan membuat keputusan tentang perbaikan atau pengembangan program pembelajaran. Kemudian ada fungsi dan tujuan evaluasi. Fungsi evaluasi pembelajaran yaitu yang pertama diagnostik. Diagnostik mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan siswa dalam memahami materi. Kemudian yang kedua itu ada formatif. Formatif ini memberikan umpan balik selama proses pembelajaran untuk perbaikan. Kemudian yang ketiga itu ada sumatif. Sumatif ini menilai pencapaian akhir siswa terhadap tujuan pembelajaran. Dan yang keempat itu ada administratif. Administratif ini menginformasikan keputusan terkait promosi, kelulusan atau penempatan siswa. Nah, kemudian yang kelima ada pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum ini memberikan informasi untuk perbaikan dan pengembangan kurikulum. Nah, adapun tujuan dari evaluasi pembelajaran yaitu yang pertama menilai prestasi belajar, yaitu mengetahui sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang kedua yaitu memberikan umpan balik, di mana memperbaiki proses pembelajaran berdasarkan hasil evaluasi. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi kebutuhan. Mengidentifikasi kebutuhan ini menentukan kebutuhan belajar siswa untuk perbaikan instruksional. Dan yang keempat menilai efektivitas pengajaran dengan mengevaluasi keefektifan metode dan strategi pengajaran yang digunakan. Kemudian ada prinsip-prinsip evaluasi. Nah, prinsip-prinsip evaluasi ini yaitu yang pertama objektivitas. Nah, objektivitas ini yaitu evaluasi harus bebas dari bias dan subjektivitas. Kemudian yang kedua ada keberlanjutan. Keberlanjutan ini dilakukan secara terus-menerus selama proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga itu ada keterendalan. Keterendalan ini adalah hasil evaluasi harus konsisten dan dapat diandalkan. Kemudian yang keempat ada validitas. Validitas adalah alat evaluasi harus mengukur apa yang seharusnya diukur. Kemudian yang kelima relevansi. Relevansi ini adalah materi yang dievaluasi harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian yang keenam itu ada keterbukaan. Nah, keterbukaan ini proses dan hasil evaluasi harus transparan dan dapat diakses oleh semua
pihak terkait. Nah, kemudian ada objek evaluasi pembelajaran. Objek evaluasi pembelajaran ini mencakup berbagai aspek dalam proses pendidikan. Di antaranya yaitu yang pertama siswa, yang kedua itu proses pembelajaran, yang ketiga kurikulum, yang keempat guru, yang kelima fasilitas dan sumber daya, dan yang keenam lingkungan belajar. Kemudian ada jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Nah, jenis-jenis evaluasi pembelajaran ini yaitu yang pertama evaluasi diagnostik. Evaluasi diagnostik ini dilakukan sebelum pembelajaran untuk mengidentifikasi pengetahuan awal dan kesulitan siswa. Kemudian yang kedua ada evaluasi formatif. Nah, evaluasi formatif ini dilakukan selama proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik. Yang ketiga, evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif dilakukan pada akhir unit atau program pembelajaran untuk menilai pencapaian akhir. Yang keempat, ada evaluasi proses. Evaluasi proses ini menilai efektivitas proses pembelajaran dan interaksi di kelas. Kemudian yang kelima, ada evaluasi produk. Nah, evaluasi produk ini menilai hasil akhir dari pembelajaran seperti proyek atau karya siswa. Kemudian ada alat-alat evaluasi. Nah, alat-alat evaluasi ini mencakup yang pertama tes tertulis. Tes tertulis ini yaitu ada soal pilihan ganda, esai, isian singkat. Dan yang kedua itu ada tes lisan. Tes lisan ini mencakup wawancara dan presentasi. Kemudian yang ketiga ada pengamatan. Pengamatan ini yaitu observasi langsung terhadap keterampilan atau perilaku siswa. Dan yang keempat ada portofolio. Portofolio ini yaitu kumpulan karya siswa yang menunjukkan perkembangan belajar. Yang kelima itu ada kuesioner. Kuesioner ini yaitu survei untuk mengumpulkan pendapat atau umpan balik dari siswa. Dan yang keenam ada rubik. Rubik ini adalah panduan penilaian yang mendeskripsikan kriteria dan tingkat kualitas hasil kerja siswa. Selanjutnya ada standar penilaian. Nah, standar penilaian ini yaitu yang pertama reliabilitas. Reliabilitas ini yaitu tingkat konsistensi hasil penilaian dari waktu ke waktu. Kemudian yang kedua ada validitas. Validitas ini yaitu sejauh mana alat penilaian mengukur apa yang dimaksud untuk diukur. Kemudian yang ketiga ada keadilan. Keadilan ini yaitu penilaian harus bebas dari bias dan adil bagi semua siswa. Kemudian yang keempat ada praktikabilitas. Nah, praktikabilitas ini yaitu kemudahan dan efisiensi dalam administrasi dan scoring alat penilaian. Yang kelima ada keterbacaan. Nah, keterbacaan ini yaitu instrumen penilaian harus mudah dipahami oleh siswa. Dan yang terakhir itu ada keselamatan. Keselamatan ini yaitu instrumen penilaian tidak boleh menyebabkan stres atau kecemasan yang berlebih bagi siswa. Itulah penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi